Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Azahra dengan NIM 0221210007 dari Prodi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Fatahul Muluk Papua. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen saya dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir saya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk soal yang pertama, pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas sangat diperlukan dalam pendidikan. Jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana menjadi pendidik yang berkarakter dan cerdas. Jadi di sini, menurut pendapat saya, jika ingin menjadi pendidik atau dalam kutip guru yang berkarakter itu dimulai dari diri sendiri dengan membentuk prinsip. Ketika kamu adalah orang yang memiliki prinsip dalam hidup kamu, maka prinsip kamu tidak bisa dipatahkan begitu saja ketika ada perbedaan yang terjadi. Maka dari itu penting untuk kita menanamkan prinsip yang baik. Nah, selanjutnya kita juga harus mencintai pekerjaan yang kita lakukan, juga mencintai peserta didik. Karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai pendidik juga perlu berusaha untuk mencintai peserta didik tanpa membedakan satu sama yang lainnya. Selanjutnya, pendidik juga harus memiliki pola perilaku dan perkataan yang positif, berusaha menjadi motivator untuk peserta didik, mengajar dan mendidik dengan hati, memiliki emosi yang stabil, dan yang paling penting itu bersedia untuk selalu belajar. Pertanyaan kedua, boarding school dan homeschooling adalah bentuk pendidikan alternatif yang dapat diikuti oleh peserta didik. Jelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa kedua bentuk pendidikan tersebut. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik serta para guru dan pengelola sekolah juga tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Manfaat boarding school yang pertama, mandiri. Melatih kemandirian adalah manfaat utama yang dihasilkan dengan kegiatan berasrama. Yang kedua, efisiensi. Waktu yang diberikan kepada anak jauh lebih panjang untuk melakukan proses pembelajaran. Bukan hanya individual atau berkelompok, kesempatan belajar di antara teman-temannya juga berdampak dalam mendorong minat dan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, disiplin. Semua kegiatan di asrama sudah terstruktur, otomatis menjadikan anak sigap dan disiplin dalam melakukan seluruh kegiatannya. Yang keempat, tanggung jawab. Dapat melatih tanggung jawab siswa seperti dalam menyelesaikan semua tugas dan rasa tanggung jawab dalam mengurus dan menjaga asrama. Yang kelima, lingkungan aman, berada dalam pengawasan dan bimbingan para pendidik full 24 jam. Sedangkan homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Sekolah rumah dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Ada beberapa klasifikasi model homeschooling, yaitu homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling komunitas. Manfaat homeschooling, yang pertama, waktu tidur yang cukup, terhindar dari pergaulan bebas, pembelajaran fleksibel, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, guru memiliki peran penting dalam pendidikan, salah satunya sebagai agen of change melalui proses pembelajaran. Berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Jadi, menurut saya mengenai hal tersebut
itu wajar saja. Alasannya karena dalam pendidikan di Indonesia yang saya ketahui sekitar 40% waktu siswa banyak dihabiskan di sekolah. Maka dari itu pendidik sangat perlu untuk membantu terlaksananya perubahan sosial serta mengolah perubahan yang terjadi. Pertanyaan keempat, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Austria, Jerman, Amerika, Korea. Apabila Anda sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, apa yang akan Anda lakukan untuk membenahi pendidikan Indonesia? Salah satu penyebabnya Indonesia masih tertinggal adalah sarana dan prasarana yang kurang merata, serta tenaga pendidik yang kurang untuk daerah pedesaan atau yang sulit dijangkau. Nah, untuk jawaban ini masih ada hubungannya dengan jawaban yang pertama, yaitu menciptakan guru yang berkarakter dan cerdas, kemudian juga dengan pemerataan sarana dan prasarana juga sangat membantu untuk membenahi pendidikan. Dan yang terakhir dari saya yaitu sekolah yang di daerah pedesaan mungkin bisa dibantu dengan mengirimkan guru yang bersedia untuk mengabdi di daerah-daerah tersebut agar pendidikan di daerah pedesaan atau daerah yang sulit dijangkau tetap berjalan dan pemerataan pendidikan pun bisa terlaksana. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi dalam dunia pendidikan, media sosial maupun media online memberi pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar. Media sosial bisa memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan, sebab media sosial akan memudahkan para siswa untuk mengumpulkan informasi, menambah pengetahuan, dan membuka wawasan agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga membantu para siswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi, membuat para siswa untuk kreatif dan terampil dengan melihat video-video yang ada di media sosial dan sebagainya. Namun di sisi lain juga media sosial memiliki dampak negatif, yakni akan mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku pelajaran atau mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan karena menurut mereka hal tersebut terlalu ribet. Kemudian siswa akan menjadi malas belajar dan lebih sibuk dengan media sosial atau media online saja. Yang terakhir, siswa akan kurang berinteraksi dengan orang yang ada di dekatnya sehingga menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi ketika tatap muka. Selain itu juga para siswa akan mencari cara mudah untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Dan yang paling parah akan membuat para siswa menjadi orang yang kecanduan untuk menggunakan media sosial maupun media online lainnya. Sekian video ini, terima kasih buat yang sudah menonton, see you!